Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-jannata dar rahmatih wa askana fiha awliya'ah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-naru dar ghadabihi wa askana fiha a'da'ah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alladhi arsalahu Allahu bashira wa nadhira bashiran liman ata'ahu bil jannah wa nadhira liman asahu bin nar wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah serta taufiknya untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah di hari ini. Dan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya dengan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan hingga saat ini. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesehatan dan berikan kesempatan untuk hidup, untuk sama-sama terus dan berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, serta kita berusaha dan berupaya agar tidak menjadi orang-orang yang menyesal pada hari akhir kelak. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat, beliau menyampaikan bahwasanya kalau seandainya seseorang lahir di atas permukaan bumi ini dan sejak awal dari lahirnya dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti akhirnya dia dijemput ataupun dia mati dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka tetap dia akan menyesal tatkala dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan meminta kembali agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dia, menghidupkan dia kembali agar dia dapat mengambil pahala, mengambil ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut atau menamakan yang namanya hari kiamat dengan yaumul hasrah, yaitu hari penyesalan. Sebagaimana Allah berfirman, wa anzirhum yaumal hasrah, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada mereka manusia terhadap datangnya yaumul hasrah. Yaumul hasrah, berkata Al-Imam Ibnu Ashur, an-nadamah asyadidah, maknanya adalah penyesalan yang begitu mendalam, bahkan penyesalan yang berujung kepada keputusasaan, penyesalan yang sangat menyakitkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, banyak keadaan orang-orang yang berada di dalam neraka yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan mereka masuk ke dalamnya. Ya, sebagaimana mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Tatkala orang-orang yang zalim, orang-orang yang menerima buku catatan amal mereka dengan tangan kiri mereka, mereka mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Aku berharap, alangkah baiknya sekiranya lam uta kitabiyah, aku tidak menerima buku catatan amalku ini. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu siapapun dia, apabila dia bermaksiat kepada Allah, bersegeralah bertaubat kepada Allah. Jikalau dia masih adalah orang yang diberikan hidayah untuk selalu melakukan perkara-perkara ibadah, teruslah melakukan ibadah, karena nanti akan datang suatu hari yang hari itu adalah yaumul hasrah. Siapapun akan menyesal dengan kedatangan hari tersebut, dengan kemaksiatan yang dia telah lakukan ataupun kurangnya dari perkara ibadah yang telah dia perbuat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita berharap kepada Allah
Semoga hidup kita, waktu-waktu kita dan kesibukan kita adalah kesibukan yang terus dengan beribadah kepada Allah. Zikir, taubat, istighfar, baca Quran, zikir pagi petang, mengingat Allah. Bukan kita sibukkan dengan mengurusi orang lain. Bukan kesibukan dengan menggibahi saudara kita. Bukan kesibukan dengan mengambil harta orang lain dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela dan penyakit-penyakit hati. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa pada malam hari ini kita kembali kepada perjalanan hidup Rasulullah SAW sebelum diutusnya menjadi seorang nabi. Kisah demi kisah telah kita lewati. Yang terakhir adalah kisah tentang Khadijah, yaitu pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Kita akan sebutkan beberapa keutamaan Khadijah biar kita dapat mengambil faedah bahwasanya yang menjadi pendamping Rasulullah SAW adalah seorang wanita yang sangat luar biasa. Nabi SAW bersabda, yang pertama adalah keutamaannya, beliau adalah wanita terbaik di zamannya. Jadi Khadijah itu wanita terbaik pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, khairun nisa'iha Maryam ibnatu Imran. Manusia terbaik, sebaik-baik wanita adalah Maryam, yaitu anak perempuan dari Imran. Wa khairu nisa'iha Khadijah, dan sebaik-baik wanita di dunia adalah Khadijah. Ibnu Hajar mengatakan, wa anna ma'naha anna kulla wahidatin minhuma khairu nisa'il ardi fi asriha. Ibnu Hajar mengatakan, mengomentari hadis ini bahwasanya maksudnya adalah Maryam adalah seorang wanita terbaik pada zamannya. Begitu juga dengan Khadijah. Kemudian yang kedua, keutamaan Khadijah adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan cintanya Rasulullah kepada Khadijah sebagai anugerah atau rizki yang Allah tetapkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita yang sangat luar biasa, beliau menceritakan tentang dirinya. Ya. Bagaimana dirinya memiliki posisi sebagai istri Rasulullah. Yang Rasulullah memiliki beberapa istri yang kecemburuan menghinggapi hati-hati para istri-istri Rasulullah SAW. Tidak lepas dia Aisyah radhiyallahu anha. Akan tetapi Khadijah mengatakan bahwasanya tidak ada satupun yang begitu membuat diriku cemburu, karena melainkan daripada Khadijah, karena aku memiliki beberapa keutamaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu itu tatkala aku bersama dengan Rasulullah SAW. Aku adalah yang perawan dan aku yang paling muda di antara istri-istri Nabi SAW. Maka bahasanya Aisyah punya sesuatu yang enggak dipunyai oleh istri-istri yang lain. Illal Khadijah, kecuali Khadijah. Khadijah benar-benar ada di dalam benak dan hati Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah mengatakan, inni qad ruziqtu hubbaha atau hubbuha. Sesungguhnya aku diberikan anugerah untuk mencintai Khadijah. Di sini juga ada faedah, faedah bahwasanya Nabi SAW itu bukanlah orang yang syahwani, yaitu orang yang gila syahwat. Buktinya apa? Nabi SAW tidak melakukan poligami selama 25 tahun semasa hidup dengan Khadijah. Ini bantahan bagi orang-orang Orientalis Barat yang memfitnah bahwasanya Nabi SAW adalah seorang yang gila syahwat atau kita sebut dengan syahwani. Kemudian ada pertanyaan, mengapa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Khadijah? Yang pertama adalah sebabnya karena Khadijah adalah cinta pertama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sebuah syair menyebutkan, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa famal hubbu illa lil habibil awwali. Pindahkanlah hatimu kepada siapa saja yang engkau mau, namun kecintaan yang sejati hanyalah untuk kekasih yang pertama.
Yang kedua, Khadijah adalah ibu dari anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan dengan pernikahan dengan Khadijah 2 orang putra, yaitu Abdullah dan Qasim. Kemudian 4 orang putri Rasulullah SAW, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Kemudian yang ketiga adalah Khadijah radhiyallahu an adalah sosok perempuan yang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, yang tatkala itu seluruh manusia mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, bahwasanya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai Khadijah, karena Khadijah adalah seseorang wanita, sosok wanita yang benar-benar mensupport, yang mensupport suaminya di dalam berdakwah. Jadi mudah bagi Khadijah untuk membantu suaminya untuk perkara-perkara kebaikan. Ini yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang kelima adalah Khadijah adalah sosok wanita yang tegar. Kenapa Nabi SAW mencintai Khadijah? Karena Khadijah adalah sosok wanita yang tegar di dalam membuat Rasulullah SAW nyaman di dalam rumahnya. Bagaimana tidak dengan pertama kali Nabi SAW awal-awal mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Nabi pulang dalam keadaan cemas, Nabi pulang dalam keadaan ketakutan, panas dingin, tatkala melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk yang aslinya, ya, dalam bentuk aslinya di Gua Hira, ya. Maka seorang wanita, seorang istri, ya, yang memiliki sifat sebagaimana Khadijah, yaitu tegar, bukan malah menakut-nakutin, ya. Jadi kalau bahasa Banjarnya tuh, hayu pian, pulang ke rumah hayu pian, ya kan? Sebenarnya insyaallah tenang aja, Allah akan mudahkan urusannya. Bagaimana Khadijah mengatakan kepada suaminya, kepada Rasulullah SAW, kalla abshir fa wallahi, tidak seperti itu yang engkau sangkakan wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai suamiku, kabar gembira buat dirimu bahwasanya bergembiralah, aku bersumpah demi Allah, la yuhzikallahu abada, Allah tidak akan membuat menghinakan dirimu selama-lamanya, karena engkau adalah la tasilur rahim, engkau adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, wa tasduqul hadits, engkau adalah orang yang jujur, dan lain sebagainya dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bersama bagaimana Khadijah radhiyallahu an menemani dakwah, ya, menemani perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tiap hari diberikan celaan, ya, diganggu dan lain sebagainya. Selalu ada Khadijah yang menenangkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan bahwasanya sampai pun Khadijah itu dikucilkan oleh wanita-wanita Quraisy karena telah mengikuti, telah mempercayai dan bersaksi bahwasanya suaminya adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu, kita mengenal, nanti kita akan sebutkan tatkala sudah Nabi SAW diutus sebagai seorang nabi dan rasul, Khadijah adalah salah satu wanita yang mendapatkan dampak dari beratnya perjuangan sampai beliau pun meninggal dunia. Makanya disebut dengan tahun itu adalah Amul Huzn, yaitu hari kesedihan. Karena begitu banyak orang-orang yang dicinta oleh Rasulullah SAW mendapatkan dampak buruk dari gangguan, hinaan, bahkan boikot dari orang-orang Quraisy. Kemudian yang keenam, Khadijah adalah istri yang sangat berbakti kepada suaminya. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, ata Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Jibril datang kepada Nabi. Jibril ini malaikat, Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat, ya.
Yang kata Nabi SAW, sayapnya berjumlah berapa? Berapa? 600 atau 700? Ada yang 800. Mau nambah ya? 600 ya. 600 sayap yang dimiliki oleh Jibril. Satu sayapnya saja kalau dibentangkan maka akan tertutup ufuk barat dan ufuk timur. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud yang mereka Allah Subhanahu wa taala timpakan azab dengan suara yang keras. Itu adalah suaranya malaikat Jibril alaihissalam, sehingga mereka bergelimpangan mati di rumah-rumah mereka. Luar biasa. Inilah malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat. Faqala ya Rasulullah, hadhihi Khadijah. Rupanya pada saat itu Khadijah sedang berada di dapurnya. Qad atat ma'aha ina'un fihi idamu aw ta'amun aw syarabun. Jibril mengatakan bahwasanya sebentar lagi akan datang istrimu dengan membawa semangkuk yang di dalamnya ada idam. Ya. Jadi kalau kita di pondok dulu Pak, kalau belum makan, misalkan teman-teman sudah makan, kita sering tanya, idamnya apa? Idam itu artinya lauk. Kalau kita kan ikannya apa? Ikannya tempe. Emang ada ikan tempe? Ikan tahu, ikan telur ada? Kita sebutnya begitu bukan? Ya. Baik, kita sering tanya idam. Apa idamnya? Ya. Teman-teman kadang-kadang memiliki istilah masing-masing ya. Kalau di tempat kami punya istilah masing-masing. Kalau lauknya tahu, itu disebut tahu bunting. Maksudnya tahu isi, Pak. Ada isinya, entah isinya sayur atau isinya pentol. Baik, kembali kepada hadis. Idam. Jadi idam itu di dalam bahasa Arab maknanya adalah lauk pauk. Yang akan membawakan engkau lauk pauk atau to'am atau makanan au syarab ataupun minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam. Allah. Kalau nanti dia telah datang menghidangkan makanan tersebut, maka wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada istrimu bahwasanya sampaikanlah salam kepadanya. Ya. Faqra alaihi salam min rabbiha wa minni. Sampaikanlah salam dari Tuhannya dan dariku. Masya Allah. Kebayang nggak jemaah sekalian? Orang lagi masak-masak ya, tiba-tiba dapat salam dari Zat penguasa semesta alam, dapat dapat salam dari malaikat Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat. Enggak ibadah loh. Maaf Pak. Khadijah saat ini bukan lagi bukan lagi melakukan sebuah ibadah. Paham? Ibadah yang dimaksudkan ibadah mahdhah. Bukan modelnya sholat, zakat, puasa, haji. Enggak. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Sedang mempersiapkan makanan. Yang mungkin sebagian kita anggap itu perkaranya. Pasti siapkan makanan. Wah saya laki nih, saya gak mau masak. Yang masak itu istri aja. Wah. Masak, menghidangkan makanan, menyiapkan makanan. Suami itu dilayani, bukan melayani. Wah ini. Maaf Mbak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Ini nasihat buat kita para suami dan juga bagi para istri ya yang mulai mengendor masaknya misalkan atau menyiapkan sesuatu untuk suaminya. Lihat Khadijah radhiyallahu anha menyediakan makanan, benar-benar melayani suaminya. Wa basyirha, bukan itu saja jamaah sekalian. Ingat, saya katakan yang dilakukan oleh Khadijah bukan ibadah mahdhah ya, tetapi sebuah muasyarah, sebuah muamalah, sebuah perilaku yang sangat luar biasa. Yang perilaku tersebut akhirnya sampai kepada kita. Wa basyirha bi baitin fil jannah. Kabarkan kepada istrimu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia sebuah rumah
min qasabin la sakhaba fihi wala nasba, yaitu sebuah rumah yang terbuat dari mutiara. Terbuat dari mutiara. Mana Pak? Terbuat dari mutiara. Mutiara itu ada mutiara yang putih, ada mutiara yang hitam. Allah Ta'ala alam. Seperti apa? Bentuknya memang benar-benar seperti mutiara, ataukah dindingnya memang terbuat dari mutiara yang kecil-kecil itu? Ya. Allah Ta'ala alamu bisawab. Yang jelas adalah ini sesuatu yang luar biasa, surprise ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW ya, di dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah, bahwasanya rumah yang Allah berikan atau Allah gambarkan yang akan Allah sediakan untuk Khadijah adalah terbuat dari mutiara yang tidak ada suara hiruk pikuk ya, ataupun suara nasba, yaitu suara keletihan. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, mengapa istana Khadijah ya, mengapa rumah yang akan Allah Subhanahu wa taala sediakan buat Khadijah itu adalah rumah yang jauh dari kegaduhan dan keletihan? Maka jawabannya adalah karena Nabi SAW hidup bersama Khadijah selama 25 tahun. Nabi SAW tidak pernah mendengar Khadijah mengangkat suaranya. Khadijah nggak pernah mengangkat suaranya. Boleh saya tanya nggak Pak? Siapa di sini suami yang pernah diteriakin istrinya? Angkat tangan. Oh, takut tangan. Gak ada yang angkat tangan. Oh Masya Allah, ini istri-istri Khadijah ini berarti yang di akhwat ini ya. Luar biasa. Baik. Gak usah angkat tangan Pak. Ngetes aja. Jadi Khadijah itu sendiri tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Teriak, Abah, udah pernah tuh. Ingat, yang saya contohkan bukan terjadi pada saya. Ya, ini contoh saja. Ini contoh. Baik, teriak dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian Khadijah adalah orang yang selalu berkorban untuk Nabi SAW. Jadi memang totalitas melayani. Baik Pak. Ini bukan berarti menjadi pendalilan seorang suami tuh lihat. Mau jadi Khadijah nggak? Ikut kajian Ustaz Rustam nggak tadi malam? Totalitas mah, itu bukan. Kita juga punya porsi untuk membantu. Bisa dipahami, ini jangan dijadikan dalil. Nanti pulang-pulang jadikan tuh dengarin ya. Tahu lah, dengar jangan guring aja dari kajian. Nah ini kan. Baik ya. Jadi Nabi SAW itu jadi Khadijah itu adalah orang yang berkorban, bukan hanya berkorban waktunya mengurus anak-anak, membuat makanan, melayani, tetapi juga hartanya ikut juga. Ya. Nah, ini juga para istri jangan perhitungan dengan suami, ya. Sebagaimana yang pernah terjadi pada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, kalau saya tidak salah. Ya, diriwayatkan istrinya ingin bersedekah kepada orang-orang fakir miskin. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya aku dan anakmu lebih berhak untuk mendapatkan sedekahmu. Maka istrinya nggak terima. Kita datang ke Rasulullah, kita lapor dulu. Kira-kira apa pendapat Rasulullah dan apa yang diarahkan oleh Rasulullah SAW. Maka tatkala datang suami istri ini, Nabi SAW mengatakan bahwasanya Abdullah ahaqqu bisadaqatiki. Bahwasanya Abdullah dan anakmu itu lebih berhak untuk mendapatkan sedekah, ya, sedekah ataupun hadiah dari keluargamu. Baik. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha itu adalah seorang wanita yang tidak pernah membuat suaminya mengangkat suara. Baik, tadi kan yang pertama Khadijahnya nggak angkat suara. Dia juga tidak pernah menyebabkan Nabi Muhammad SAW mengangkat suara. Bisa kebayang nggak Pak? Begitu harmonisnya, begitu indahnya kehidupan Nabi SAW selama 25 tahun.
itu berbekas sekali. Sehingga kalau datang teman-temannya atau saudaranya Khadijah, beliau sebegitu sangat berbahagia, ya. Dan Nabi SAW selalu mengingat tentang Khadijah radhiyallahu anha. Sampai Aisyah pernah berkata, pernah mengucapkan, kata beliau, aku tidak pernah cemburu kepada salah seorang dari istri Nabi SAW kecuali kecemburuanku kepada Khadijah. Karena Nabi SAW selalu menyebutnya. Nabi SAW selalu memberikan bagian sembelihan, bagian kurban itu yang diutamakan adalah kerabat-kerabatnya Khadijah. Qultu lahu ka'annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Allahu Akbar. Seakan-akan tidak ada satu wanita di atas permukaan bumi ini kecuali Khadijah, ya. Ini pengakuan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, qultu lahu ka'annahu, seakan-akan Rasulullah lam yakun fid dunya imrah, seakan Rasulullah belum pernah punya istri kecuali siapa? Kecuali Khadijah. Fayaqul innaha kanat wa kana li minha walad. Nabi SAW selalu mengucapkan, Khadijah dulu begini, Khadijah dulu begitu, Khadijah dulu begini, Khadijah dulu begitu. Terus kebayang gak gimana Aisyah? Ini gimana sih? Khadijah sudah meninggal, nggak usah ingat yang ompong itu, kata dia. Kata Khadijah di riwayat, ya, kata Aisyah di riwayat yang lainnya. Kemudian kita coba mengisahkan tentang kisah kalungnya Khadijah radhiyallahu anha. Yaitu kisah ini adalah berawal dari Abul As bin Abi Rabi, adalah seorang dari penduduk kota Mekah yang terkenal lihai berdagang, kaya raya dan tinggi sifat amanahnya. Abul As adalah keponakan Khadijah karena ibunya bernama Halah bintu Khuwailid, ya, saudari perempuan dari Khadijah binti Khuwailid, ya. Jadi Khadijah meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikahkan Abul As, ya, untuk menikahkan Abul As bin Rabi, ya, kepada anaknya, yaitu putri kedua Rasulullah, Zainab, ya. Zainab akhirnya menikah dengan Abul As. Ini terjadi sebelum Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi. Dan Nabi SAW sangat mencintai Abul As, ya, bin Rabi' ini, bahkan beliau menganggapnya seperti anak sendiri. Kemudian dan sebelum turun wahyu juga, Nabi SAW menikahkan salah seorang putrinya, yaitu Ruqayyah atau Ummu Kalsum, dengan putra Abu Lahab, yaitu Utbah bin Abu Lahab. Jadi juga menikah dengan keponakan Rasulullah SAW, karena Abu Lahab ini adalah paman Rasulullah, yaitu Utbah. Akan tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kenabian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berimanlah Khadijah, begitu juga dengan putri-putrinya, ya, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, ya, dan Fatimah, semua beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan pernikahan Zainab dan Abul As bin Rabi, ini Abul As tetap dalam keadaan musyrik, ya. Maka gangguan yang kita sampaikan bukan hanya gangguan yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung, akan tetapi mereka berupaya untuk menyakiti hati Rasulullah. Dengan cara apa? Ya, akhirnya orang-orang Quraisy mencari cara bagaimana Rasulullah SAW, ya, terhambat ataupun menjadi penghalang di dalam mendakwahkan agama ini. Ya, tatkala seseorang itu mendapatkan hal yang menyakitkan, biasanya dia akan berhenti, Pak. Dan ini mau diupayakan oleh orang-orang Quraisy. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendatangi Utbah bin Abu Lahab, dan mereka mengatakan bahwasanya ceraikanlah putri Muhammad dan kami akan menikahkanmu dengan wanita Quraisy yang mana saja kau kehendaki. Akhirnya
Utbah pun menceraikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Utbah menikah dengan putri Sa'id bin Al-As, ya. Dan perlu diketahui juga bahwasanya Utbah menceraikan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ruqayyah atau Ummu Kulsum tanpa sebelumnya melakukan hubungan suami istri di antara keduanya. Kemudian setelah itu majulah Utsman ibnu Affan untuk menikahi, ya, anak Rasulullah SAW yang telah diceraikan oleh Utbah. Kemudian mereka pun tidak berhenti sampai situ saja. Mereka pun akhirnya mendatangi Abul As dengan menawarkan hal yang sama kepada Utbah. Akan tetapi Abul As tidak menjawab panggilan tersebut, tidak memperdulikan hal tersebut, dan akhirnya Abul As tetap bersama Zainab radhiyallahu anha. Sehingga tibalah waktunya Nabi SAW hijrah ke Madinah, dan Nabi SAW tidak membawa Zainab, ya, karena Zainab ini memiliki suami yang tanggung jawab tersebut adalah tanggung jawab suaminya. Tak lama kemudian terjadilah perang Badar yang akhirnya Abul As bin Rabi jadi tawanan. Sehingga tatkala banyak beberapa orang untuk dijadikan tawanan, ya, ini juga membantu perekonomian kaum muslimin yang tatkala itu berada di kota Madinah. Akhirnya Nabi SAW bermusyawarah kepada para sahabat dan timbullah satu keputusan bahwasanya mereka ini yang masih punya hubungan kerabat dengan kita akan meminta kepada orang-orang Quraisy untuk menebus mereka. Mulailah uang-uang tebusan itu berdatangan ke Madinah. Ada yang ditebus dengan 400 dirham seperti Abu Wada'ah, ada pula dengan 100 uqiyah, ya, seperti paman Nabi SAW itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan juga yang ditebus hanya dengan 40 uqiyah seperti Al-Aqil bin Abi Thalib, ya. Kemudian tatkala kabar ini sampai kepada Zainab radhiyallahu anha bahwasanya suaminya yang tercinta Abul As termasuk daripada tawanan kaum muslimin, maka Zainab pun berupaya untuk menebus suaminya, menebus kebebasan suaminya, dan dia tidak memiliki harta kecuali seuntai kalung, yang kalung itu adalah pemberian ibunya. Jadi ini adalah kalungnya Khadijah radhiyallahu anha yang dia berikan kepada Zainab sebagai hadiah pernikahan. Maka tatkala melihat hal tersebut, ya, harta tersebut tatkala datang kepada Nabi SAW sebagai menebus, sebagai tebusan untuk suaminya Abul As, maka Rasulullah SAW tatkala melihat kalung tersebut, beliau terenyuh. Beliau teringat kalung ini adalah kalung istrinya Khadijah, ya, yang sebagaimana kita sebutkan Nabi SAW begitu cintanya mendalam terhadap istrinya tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Duhai kiranya kalian membebaskan tawanan yang hendak dibebaskan Zainab secara cuma-cuma." Jadi Nabi SAW meminta kepada sahabat, bolehkah Abul As ini dibebaskan dengan cara cuma-cuma dan mengembalikan segala tebusan yang dikirim, karena dia melihat ada kalungnya Zainab radhiyallahu anha. Maka para sahabat pun mengatakan, tidak mengapa wahai Rasulullah. Namun sebelum membebaskannya, Rasulullah SAW terlebih dahulu mengambil janji dari Abul As dengan menyampaikan kepada Abul As bahwasanya tolong anakku Zainab radhiyallahu anha ini dikembalikan ke kota Madinah, maksudnya diantar ke kota Madinah. Ya. Ya, inilah kisah dari Zainab radhiyallahu anha yang menikah dengan Abul As, dan begitu besarnya cinta Rasulullah SAW tatkala melihat kalung yang dulu pernah digunakan atau dipakai oleh Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang kehidupan Rasulullah SAW dengan sosok wanita yang terbaik di zamannya,
wanita yang Allah Subhanahu wa taala janjikan baginya istana di surga, dan Allah Subhanahu wa taala serta Jibril mengirimkan salam kepada Khadijah. Kemudian kita lanjut kepada kisah selanjutnya, yaitu pembangunan Ka'bah. Mulai pembangunan Ka'bah ini peristiwa-peristiwa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul. Di zaman jahiliyah, Ka'bah ini dibangun dengan susunan batu-batu, tapi tanpa ada sesuatu perekat yang melekatkan batu tersebut dengan batu yang lainnya. Jadi susunan batu saja. Jadi kalau susunan batu itu kalau misalkan ditempa dengan sesuatu yang kuat atau besar, mereka akan berjatuhan. Kemudian pada awalnya Ka'bah itu hanya memiliki 2 sudut, yaitu sudut rukun Yamani dan suku rukun Hajar Aswad. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan, maka bentuk asli dari Ka'bah itu adalah hurufnya seperti huruf kapital, huruf D ya, huruf D kapital. Bentuknya seperti itu. Jadi rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang tawaf kemudian dapat menyentuh rukun Yamani serta mencium Hajar Aswad, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian karena bentuk Ka'bah yang demikian, jadi bentuknya D, kemudian berada di daerah wadi ya, daerah lembah. Jadi air itu turun sehingga suatu saat pernah terjadi banjir ya, terhantam dengan aliran yang deras. Makanya kalau hujan, saya belum mengalami kalau hujan di Mekah. Kalau di Madinah kemarin waktu berangkat pas waktu puasa itu hujan sangat lebat beserta angin. Tapi di kota Madinah tidak hujan ketika itu. Mungkin teman-teman bisa melihat bagaimana tatkala hujan terjadi di kota Mekah atau di kota Madinah. Nah, hujan tersebut sehingga memiliki aliran yang sangat deras sehingga Ka'bahnya itu hancur. Ka'bahnya itu rusak dan hancur. Karena di Ka'bah itu zaman dahulu tidak ada pagar, jadi nggak ada yang menghantam dulu. Jadi langsung air itu langsung menghantam ke Ka'bah tersebut. Dan ini ketika Nabi SAW berusia 35 tahun. Terjadilah banjir bandang sehingga menghantam dinding-dinding Ka'bah dan rusaklah pondasi Ka'bah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy berencana untuk merenovasi Ka'bah. Namun mereka takut. Takut kenapa? Takut kalau mereka ini menyentuh Ka'bah maka akan berakibat seperti Abraha ya. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan bahwa ada sekelompok pasukan, sekelompok kaum yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka sampai ke Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka ya. Nah, hal ini pun ditanyakan ya, bahwasanya mereka takut kalau misalkan mereka merombak atau merenovasi Ka'bah, maka akan mengakibatkan mereka mendapatkan kebinasaan sebagaimana Abraha dan bala tentaranya 30 tahun silam. Namun salah seorang di antara mereka yang bernama Walid ibnul Mughirah tetap bersikeras. Siapa namanya? Al-Walid ibnul Mughirah bersikeras untuk menghancurkan dan membangun Ka'bah kembali. Kemudian dia beralasan dengan alasan aturidu nabihadmiha al-islah amil isaah. Bukankah kita ini merobohkan Ka'bah dengan niat al-islah, buat diperbaiki, bukan untuk memperburuknya atau menghancurkannya. Inilah alasan Al-Walid ibnul Mughirah. Kemudian dia mengatakan, fa innallaha la yuhlikal muslihin. Allah tidak akan menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang berbuat baik. Al-Walid ibnul Mughirah mengambil cangkul, langsung membongkar Ka'bah sedikit demi sedikit. Hari pertama dibiarin aja dilihat, hidup nggak Walid ya. Oh,
Tungguin Pak, khawatir, yang lain khawatir. Kita mengambil ibrohnya aja deh, nanti dulu bantu-bantunya ya. Maka tidak ada satupun yang dapat mendekati Al-Walid ibn al-Mughirah. Mereka masih menanti apa yang kira-kira yang akan didapatkan Al-Walid ibn al-Mughirah. Kemudian besoknya Al-Walid ibn al-Mughirah mengulang kembali. Maksudnya beliau mencoba merobohkan bagian Ka'bah yang belum dirobohkan. Nah setelah sampai waktu 3 hari, barulah orang-orang Quraisy mengikuti dan membantu Al-Walid ibn al-Mughirah untuk untuk membangun Ka'bah. Nah kemudian mereka mengganti semua batu Ka'bah dengan batu yang baru, kecuali Hajar Aswad. Ketika mereka sedang membangun Ka'bah, salah seorang dari mereka berkata seraya mengingatkan, ya ma'syara Quraisy, la tudkhilu fi bina'iha min kasbikum illa tayyiba, la yadkhulu fiha mahrun baghi wala bai'un riba wala madlamatu ahadin minan nas. Mereka mengatakan, ya, salah seorang dari mereka disebutkan kalau di Ibnu Hisham bahwasanya ada seorang yang tua di antara mereka mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, dalam pembangunan Ka'bah janganlah kalian memasukkan dari harta-harta yang haram. Masukkanlah dari sini harta-harta yang baik. Jadi konsep ini sudah diketahui oleh orang-orang Quraisy terdahulu. Mereka tahu bahwasanya untuk melakukan kebaikan itu harus perkara yang baik. Salah satunya apa? Salah satunya tatkala mereka itu kalau tawaf. Kalau itu orang dari luar Makkah bukan Ahlul Haram, mereka kalau dipinjamkan baju oleh orang-orang Al-Haram yang mereka anggap suci, maka baru mereka tawaf. Kalau enggak, mereka akan tawaf dalam keadaan telanjang. Bisa dipahami? Karena mereka khawatir baju yang mereka pakai adalah hasil-hasil dari hasil yang haram. Yaitu tidak boleh memasukkan di dalamnya hasil dari zina, tidak boleh hasil dari riba, dan tidak boleh hasil dari menzalimi orang lain. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya ketika Rasulullah SAW juga turut membantu memperbaiki Ka'bah ditemani oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Yang riwayat ini berkaitan tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau membangun Ka'bah, ya. Lamma buniyatil Ka'bati dhahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abbasun yanqulani al-hijarah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, beliau bersama pamannya bantu saling bahu membahu untuk memindahkan batu dalam pembangunan Ka'bah. Faqala al-Abbas li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pamannya memberikan saran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al izaraka ala raqabatika fa kharra ila al-ardi wa tamahat ainahu ila sama." Kemudian kata pamannya, letakkanlah sarungmu di atas lehermu. Jadi batu itu diangkat, ditaruh di sini biar panasnya batu itu enggak menyengat, ya. Jadi di atas. Jadi sarungnya dibuka, ditaruh di sini. Jelas kalau sarung dibuka kan aurat terlihat, ya. Aurat terlihat. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengangkat sarungnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharra ilal ard, langsung pingsan. Wa tamahat ainahu ila sama. Ya, kemudian matanya melihat ke langit dengan mengucapkan arini izari, kembalikan sarungku, kembalikan sarungku. Fasyudda alaihi, kemudian barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutupi dengan dikembalikan sarungnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali terkait dengan kisah pembangunan Ka'bah setelah terjadinya banjir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dapat mengambil faedah-faedah yang dapat kita ambil dalam kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, kekeliruan itu datang dari saya sendiri dan kurangnya ilmu saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.